Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang pertama, kita akan melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Untuk kategorinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Nah, yang kedua itu ada untuk yang menerima upah yang dibayarkan bulanan. Jadi yang pertama kita akan mempelajari penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari besaran upah sehari yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu adalah membagi upah atau uang saku mingguan dengan jumlah hari dalam seminggu. Lalu yang kedua, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Lalu yang ketiga itu ada upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Lalu setelah kita menentukan besaran upah seharinya, langkah selanjutnya adalah menghitung PPh 21 terutang dengan berbagai ketentuan sebagai berikut. Apabila upah sehari tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh 21 terutang atas penghasilan tersebut. Lalu selanjutnya ada apabila upah sehari melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000, maka PPh 21 terutang adalah 5% dikali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari itu sama dengan upah per hari dikurangi Rp450.000. Kita langsung ke contoh soal. Budi berstatus belum menikah. Pada Desember 2015, ia bekerja sebagai buruh pabrik di PT Miwon. Ia bekerja selama 7 hari dan menerima upah harian sebesar Rp500.000. Karena Budi menerima upah sehari melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender tidak melebihi Rp4.500.000, maka PPh pasal 21 yang dibayar oleh Budi adalah, nah ini penghitungannya adalah 5% dikali Rp500.000 dikurang Rp450.000, maka PPh 21 yang harus dibayar adalah sebesar Rp2.500. Lalu kategori selanjutnya adalah apabila jumlah kumulatif melebihi Rp4.500.000 tetapi tidak melebihi Rp10.200.000, maka PPh 21 terutang adalah 5% dikali upah pajak sehari. Nah, upah kena pajak seharinya itu adalah upah per hari dikurang PTKP sehari. Nah, PTKP sehari itu adalah PTKP setahun dibagi 360. Nah, untuk contoh penghitungannya, Nadia berstatus belum menikah. Pada Oktober 2016, ia mengerjakan pembuatan tanaman dengan upah borongan sebesar Rp6.400.000. Pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 20 hari. Nah, ini untuk penghitungan PPh 21-nya, itu yang pertama kita cari upah borongan sehari. Itu Rp6.400.000 dibagi 20 hari sama dengan Rp320.000. Nah, setelah itu dikurang dengan PTKP sehari, itu ada 54 juta dibagi 360, maka hasilnya adalah Rp150. Nah, untuk upah kena pajak seharinya itu kita kurangkan, maka upah kena pajak seharinya adalah sebesar Rp170.000. Untuk PPh pasal 21 seharinya itu kita kalikan dengan 5%, maka PPh 21 seharinya adalah sebesar Rp8.500. Nah, untuk PPh 21 atas upah borongan itu adalah PPh 21 sehari dikalikan dengan jumlah harinya, yaitu 20 hari, maka hasilnya adalah Rp170.000. Untuk kategori selanjutnya itu ada apabila jumlah kumulatif sebulan melebihi Rp10.200.000, maka
Maka PPh 21 sebulan atas penghasilan tersebut adalah tarif pasal 17 dikali PKP setahun lalu dibagi 12. Nah, PKP setahunnya ini adalah upah sebulan yang disetahunkan atau dikali 12 dikurang dengan PTKP setahun. Nah, berikut untuk contoh penghitungannya. Adi berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan. Adi bekerja di perusahaan elektronik dengan upah harian. Pada Oktober 2016, Adi bekerja selama 25 hari dengan upah per hari sebesar Rp600.000. Maka penghitungan PPh pasal 21-nya itu kita cari dulu upah per bulannya adalah sebesar Rp15 juta, lalu disetahunkan dikali 12 sebesar Rp180 juta dikurang dengan PTKP sebesar 54 juta. Maka PKP-nya atau penghasilan kena pajak adalah sebesar 126 juta. Lalu PKP ini dikali dengan tarif pasal 17, yaitu sampai dengan lapisan kedua karena di atas 50 juta. Maka setelah dijumlahkan, itu PPh pasal 21 dipotong pada bulan Oktober 2016 adalah sebesar Rp1.158.333. Selanjutnya, kita akan melakukan penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap, pekerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Nah, untuk PPh 21 sebulannya itu adalah tarif pasal 17 dikali PKP setahun lalu dibagi 12. Nah, untuk PKP setahunnya itu adalah upah kumulatif sebulan dikalikan dengan 12 lalu dikurangi dengan PTKP setahun. Untuk contoh penghitungannya, Herman adalah seorang karyawan yang berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di perusahaan garmen dengan dasar upah yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan Februari 2018, Herman bekerja selama 20 hari dengan upah sehari sebesar Rp300.000. Maka untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk upah bulan Februari, itu yang pertama kita cari upah sebulannya. Maka itu ketemu hasilnya sebesar Rp6 juta, lalu disetahunkan, itu dikali 12, hasilnya Rp72 juta. Setelah itu dikurang dengan PTKP sebesar Rp54 juta, maka untuk penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar Rp18 juta. Setelah itu kita mencari PPh pasal 21 terutang setahun, yaitu dikali 5%, hasilnya adalah Rp900.000. Setelah itu kita dapat mencari PPh pasal 21 dipotong untuk bulan Februari 2018, yaitu dibagi 12, maka hasilnya adalah Rp75.000. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun. Lalu ada mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, bonus, dan imbalan lain yang tidak teratur. Lalu ada dewan komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap atas imbalan atau honorarium yang diterima. Nah, ini untuk penghitungannya sama, yaitu adalah tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto kumulatif. Ini adalah contoh penghitungan PPh 21 untuk mantan pegawai yang menerima bonus. Terhitung mulai 1 Februari 2018, Andre berhenti bekerja di perusahaan PT Miwon karena pensiun. Pada bulan Maret 2018, Andre menerima bonus dari PT Miwon atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp50 juta. Maka penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong adalah 5% dikali Rp45 juta, yaitu sebesar Rp2.250.000. Nah, selanjutnya pada Juni 2018, Andre menerima bonus lagi sebesar Rp15 juta. Nah, karena tadi itu penghasilan brutonya bersifat kumulatif, maka yang 5%-nya itu tadi kan sudah 45 juta, maka selanjutnya itu adalah 5 juta dikali 5%, sebesar 250.000. Lalu untuk sisanya itu dikalikan dengan yang lapisan kedua, yaitu sebesar 15%. Maka 10 juta dikali 15%, yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka total PPh 21 dipotongnya itu untuk bonus 15 juta ini adalah sebesar Rp1.750.000. Ini adalah contoh penghitungan PPh 21 untuk Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap atas honorarium. Ibu Lintang menjabat sebagai komisaris PT Indofood, tetapi ia tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Pada tahun 2018, ia menerima honorarium sebesar Rp45 juta. Nah, untuk penghitungan PPh 21-nya itu adalah 5% dikali 45 juta.
maka PPh terutangnya sebesar Rp2.250.000. Ini adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 atas penarikan dana pensiun oleh pegawai tetap. Zakaria adalah pegawai PT Sampurna. Dia menerima gaji sebesar Rp2 juta per bulannya. Nah, PT Sampurna ini mengikuti program dana pensiun bagi semua pegawai. Setiap bulannya itu, PT Sampurna membayar iuran dana pensiun untuk Zakaria sebesar Rp100.000 ke dana pensiun manfaat sejahtera. Nah, pada bulan April, Zakaria memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil iuran dana pensiunnya itu yang dia bayar sendiri sebesar Rp20 juta. Pada bulan Juni 2018, ia menarik lagi dana sebesar Rp35 juta. Nah, untuk penghitungan PPh 21-nya itu, yang pertama itu atas penarikan dana sebesar 20 juta, itu kan dikali 5%, karena 0 sampai 50 juta, maka PPh 21 terutangnya adalah sebesar Rp1 juta. Nah, untuk dana sebesar 35 jutanya itu berlaku kumulatif. Maka karena tadi udah 20 juta, sisanya adalah Rp30 juta dikali 5%, yaitu sebesar Rp1.500.000. Untuk 5 jutanya dikalikan dengan tarif lapisan kedua 15%, maka PPh terutangnya sebesar Rp75.000. Nah, untuk total PPh 21 dipotongnya adalah sebesar Rp1.575.000. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.